Ini pacar saya. Siapa sih kamu? Sok-sokan sama aku. Bener tak? Dia ini sopir aku tak? Enggak, bukan. Enggak kenal kok sama dia. Tenang aja sayang, aku sekarang udah dapat kerjaan buat jadi sopir. Udah. Kerjaan cuma jadi sopir, sok-sokan. Lebih mending aku sama Mas Umar. Jadi begini Mbak Sinta, si Tata ini dia menjalin hubungan sama si Bagas. Cuman di belakang itu dia sudah lebih dulu pacaran sama aku. Jadi apa ya? Dia mau sama si Bagas hanya karena terpaksa. Sepanjang perjalanan cinta. Semoga aja bentar lagi Sinta mau dikompromi ya. Kok aku punya feeling gak enak sama pacar aku. Dia kan juga satu kantor sama Sinta, dan dia juga gak tahu kalau misalkan aku ini memang temennya Sinta. Kayaknya bentar lagi aku harus ngomong deh sama Sinta. Ya cuman buat hari ini aja, masa Sinta gak mau sih bantuin aku. Lagian dia kan juga mantan aku. Oh, rasa-rasanya pacar aku ini lebih baik Sinta deh. Tapi kembali lagi, kalau kita mencari yang sempurna, kita gak bakalan pernah selesai buat cari pasangan ataupun hal apapun. Ya udah deh, yang terpenting sekarang Sinta udah mau diajakin ketemuan, dan dia juga pasti bawa mobil. Dan aku harus ngomong sama dia kalau misalkan aku mau jadi sopir dia dulu. Aku pengen lihat gimana ya, pacar aku malu nggak kalau misalkan profesi aku udah jadi sopir. Ya aku sekarang udah pasrah. Kalau memang dia yang terbaik buat aku, pasti dia nerima aku. Tapi rasa-rasanya dia bakalan mutusin aku deh, dan kayaknya dia ada selingkuh dengan teman kantornya. Karena kemarin aku juga mergokin dia lagi chatting sama yang namanya Umar kalau nggak salah. Ya udah deh, mending aku duduk di depan aja. Lagi bisa ketemu sama Sinta di sana. Ini Mas Bagas gimana sih? Dia bilang tiba-tiba dia mau ngajakin aku ketemuan. Padahal kan aku juga khawatir banget kalau sampai nanti Tata tahu aku ketemuan diem-diem sama pacarnya. Yang ada aku bisa dipikir bahwa aku udah bermain di belakang dia. Padahal kan Mas Bagas sendiri yang minta tolong sama aku buat ketemu sama dia. Aku juga nggak tahu. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang Mas Bagas ingin obrolin sama aku. Sampai-sampai Mas Bagas bilang sama aku kalau aku nggak boleh ngomong sama Tata soal aku ketemu sama dia. Aku bingung deh. Tapi ya udahlah. Lagi pula juga aku nggak tahu kan sebetulnya Mas Bagas mau ngapain. Nanti kalau memang udah Mas Bagas ngomong sama aku apa yang sebenarnya mau dia cari tahu, nanti biar aku pikir aja dulu. Karena kan Tata juga temen aku. Atau jangan-jangan mereka lagi berantem lagi nih kayaknya. Aku sampai pusing deh mikirin mereka berdua. Aku juga bingung kenapa sih Tata sama Mas Bagas ini nggak pernah akur. Ya tapi aku juga sadar sih, kayaknya sikap Tata itu udah keterlaluan sama Mas Bagas. Ya, dia sering curhat sama aku kalau dia sering ribut. Ya, soal hal-hal sepele doang. Ya gimana mau tenang Mas Bagas kalau kayak gitu. Tapi ini herannya aku udah datang ke sini tapi Mas Bagasnya nggak bisa dihubungin. Aku bingung deh. Atau nggak jadi kali ya. Tapi dia nggak sempat buat ngabarin aku. Ya udahlah. Mungkin kalau 10 menit lagi dia nggak datang, nanti aku pasti bakal balik ke kantor. Jadi aku tinggal tunggu dia aja nih. Mana juga aku datang ke sini naik ojek lagi. Karena kan motor aku lagi diservis. Aku tunggu mana ya? Kayaknya aku tunggu sana aja deh.
jalan-jalannya? Apa mau langsung balik sekarang? Ya terserah kamu sih. Kalau gak balik kan udah jam kerja ini. Apalagi aku takut ketemu bos. Pasti kan kita kena denda atau dipecat. Aku nggak khawatir kalau sama bos. Yang aku khawatirkan adalah Pak Agung. Ya kan sama aja. Nah, mau sampai kapan kita mau jalanin hubungan kayak gini? Iya udah sabar aja mas. Pasti aku ngomong kok sama pacar aku. Aku mending milih kamu ketimbang pacar aku. Kerjanya cuma sopir aja. Sama kamu kan jauh beda tuh. Emang semenjak kamu ngejalin hubungan sama dia, kamu nggak nanya panjang lebar? Ya enggak sih, tapi ya sekarang kerjanya cuma sopir. Bukan apa ya? Kamu tuh seorang wanita. Kamu yang harus nentuin. Kamu di sini kan sudah jadi karyawan kantor. Ya paling tidak kamu cari pasangan yang setara. Ya contohnya nih kayak yang ada di samping kamu sekarang. Iya itu. Ya kalau kita tahu dari dulu mungkin kita gak bakal ya harus ngumpet-ngumpet kayak gini. Waktunya jam kantor kita nggak berada di luar, ya kan? Iya juga. Itu kesalahan kamu sendiri. Ya udah, jalanin aja dulu. Pasti aku putusin kok. Atau enggak, aku langsung ngomong aja di depan mata dia. Kalau aku udah punya pacar yang baik, kerjaannya udah bagus. Ya harus secepatnya lah. Karena aku juga nggak mau nunggu lama-lama. Oh iya, gimana pekerjaan kamu Ya, hari ini? baik-baik aja kok. Kerjaannya udah aku selesain semua. Aku sih masih ada beberapa, mungkin kurang 10% lagi. Oh, Aku mau ngerjain ya kontrak kerjasama yang kemarin yang dari luar kota itu. oh yang baru. Iya yang baru. Dia itu masih muda, tapi dia sudah bisa jadi pemimpin. Aku kapannya seperti dia? Udah sabar, makanya kamu belajar ke dia biar kamu tuh ilmunya bertambah. Pokoknya aku sekarang mau kerja disiplin, ya nggak mau telat-telat, apapun yang diperintahkan, ya langsung aku kerjakan biar aku cepat naik jabatan, biar aku juga cepat naik gaji. Nah, kalau gitu kan bagus. Jangan lupa nabung. Ya iyalah, emang aku tipe orang yang boros enggak? Ya, aku nggak tahu kalau soal itu. Takutnya kamu di luaran suka beli yang nggak guna. Ngomong-ngomong, kita di luar udah nggak lama ya, kira-kira karyawan di kantor bakal nyariin atau bertanya-tanya? Pastilah. Ini aja Ibu Dita udah nelfon aku dari tadi nanyain di mana. Terus kamu jawab apa? Ya gak dijawab. Ya Ya udah, aku bingung jawabnya gimana. mending kamu nggak usah ini dulu, nggak usah direspon dulu. Ya kamu bilang aja kalau kamu masih ada keperluan. Ntar lagi kalau kita sudah balik ke kantor, Takutnya aku ketemu sama Pak Agung, nanti kita ya dimarahin. kita lewat di jalan pintas, ya kita jangan lewat di depan lah. Yang jelas kalau kita lewat di depan, Pak Agung bakal tahu, karena ruangan Pak Agung kan ya ada di depan. Ya udah, aku ikut kamu aja. Ya kalau misal nanti orang kantor siapapun itu yang nanya, ya bilang aja kalau kita itu ada kepentingan di luar, mau fotokopi berkas atau apalah yang sekiranya alasannya itu logis. Ya Bilang aja udah, kalau ya. di kantor itu sekarang lagi rusak, ya kan? Iya. Pokoknya aku mau yang kita harus secepatnya jalin hubungan tanpa harus kita ya meluangkan waktu seperti ini. Gak enak juga sama karyawan yang lain. Iya, aku juga bosan kok sama pacar aku itu. Kerjanya cuma sopir, sedangkan aku karyawan. Kamu putusin aja kalau kamu sudah ngerasa gak nyaman sama dia. Iya, pasti aku bakal putusin kok. Aku juga malu. Malu? Ya iyalah. Kamu malu, kenapa kamu mau? Ya pas
kamu ditembak dulu sama Ya dia? kan aku juga gak tahu kalau dia kerjaannya cuma sopir. Emang awalnya dia bilang apa? Iya, katanya sih punya usaha, gak taunya cuma sopir. Makanya kamu itu harus hati-hati jadi orang, jangan sembarangan kayak gitu. Ya udah, mending kita langsung balik aja sekarang ke kantor. Gak enak juga, kita sudah lama di luar soalnya. Ya udah, ayo. Sinta mana ya, lama banget. Mana ya? Ya ampun, dari tadi aku Ini dong, duduk. cari kamu loh, Mas. Gimana? Jadi Katanya gini, kamu bilang ada yang mau kamu obrolin. ya aku rasa kamu udah tahu kan siapa pacar aku sekarang. Dia itu teman kamu. Dan kamu gak pernah cerita-cerita kan kalau misalkan kamu itu mantan aku dan kamu kenal sama aku. Aku nggak pernah cerita lah. Jadi gini adik, aku mau minta tolong sama kamu. Ini feeling aku juga gak enak. Kayaknya si Tata itu pacaran sama atau selingkuh sama teman kantornya. Jadi aku pengen dia sendiri yang mutusin aku, gimana pun caranya. Nah dia kan tahunya aku pengusaha atau ya aku bos lah. Jadi aku memang sengaja berpenampilan seperti ini. Jadi kamu bilang nanti aku ini sopir kamu. Sopir? Ya iya, mobil kamu diparkir di sana kan? Mobil aku diparkir di sana, tapi masalah apa ya Tata bakal percaya? Iya, kalau misalkan aku udah nyopirin kamu, apa yang nggak percaya? Lagian, aku sama dia juga belum terlalu lama kok pacaran, tapi aku udah ngerasa nggak nyaman. Jadi, tolong dong sama kamu. Nanti kan kamu juga pura-pura nggak tahu aja. Kalau misalkan, ya aku cuma sopir buangannya kamu. Tapi kamu yakin nggak Tata bakal mikir yang aneh-aneh tentang aku atau enggak? Ya Karena kan- kalaupun tentang mikir aneh-aneh tentang kamu, nanti kalau dia udah mutusin aku juga bakalan ceritakan kok di depan dia dan kamu juga bantu menjelaskan. Ya udah oke. Aku bakal bantu kamu, Mas. Karena aku juga masih kasihan sama kamu. Dan aku juga udah dari lama berpikir bahwa kamu tuh kayaknya terus-terusan ada konflik deh sama Tata. Jadi mungkin kalau memang ini udah keputusan kamu, aku cuma bisa bantu kamu aja. Ya, aku bingung dengan cara apa lagi. Buat cari cara gimana caranya aku putus sama dia. Ya, Tapi emang tahu kamu udah nggak cinta sama dia? kalau cinta sih ya perasaan ada sedikit, cuman udah lebih banyak ilfilnya aku sama dia. Jadi perempuan kalau udah seperti dia kayak gak pantas buat aku perjuangkan lagi. Ya di depan doang manis-manis. Coba kamu bentar lagi lihat sendiri deh gimana respon dia ketika dia tahu aku cuman jadi sopir sahabatnya sendiri. Ya pasti dia gak bakalan ngakuin kalau misalkan aku di pacarnya. Ya bisa-bisa dia pura-pura gak kenal lagi sama aku. Ya mungkin bilang cuman teman atau apalah. Ya dia gak bakalan ngakuin buat bilang kalau aku ini pacarnya. Aku tahu betul siapa dia. Ya udahlah kalau gitu, berarti tugas aku cuman ngebantu kamu ya. Kalau seandainya ya omongan yang saat ini nggak sesuai dengan kenyataan nanti, aku udah nggak mau ikut campur lagi soal hubungan kamu dengan orang lain. Ya aku sebenarnya mau bilang terima kasih sama kamu deh, karena kalau misalkan bukan kamu yang bantu aku, siapa lagi? Ya aku gak mungkin dong pergi ke kantor dia cuman karena mau ngurus masalah pribadi aku sama dia. Ya kita kan harus profesional, jadi ya kerja ya urusan pribadi. Jadi aku gak mau gangguin pekerjaan dia, dan begitupun sebaliknya dia jangan gangguin pekerjaan aku. Aku kasihan sama orang tua aku kalau harus mendapatkan seorang menantu yang tipenya seperti Tata. Ya bisa-bisa orang tua aku penyakitan kalau misalkan dikasih beban pikiran terus sama istri aku. Jadi aku gak mau, aku lebih sayang orang tua daripada si Tata. Lagian orang tua aku juga kemarin bilang kayaknya dia gak tulus sama aku. Ya, makanya aku sekarang harus memastikan aja benar gak omongan orang tua aku, dia gak tulus sama aku atau dia tulus sama aku. Ya terus kalau di usia kamu yang sekarang kamu masih belum menemukan kekasih yang tepat, terus gimana dong? Kayaknya kamu dari dulu juga susah banget buat ngedapetin pasangan yang cocok dengan kamu, Mas. Gini ya dek, sebenarnya cuman
kamu yang lebih banyak cocoknya sama aku daripada yang lain. Ya kita dulu berpisah ya gara-gara kamu selingkuh sama orang lain kan. Jadi, Oh iya, memutarbalikkan fakta dong. Sekarang lebih baik karena kita udah berdamai. Lebih baik kamu jujur aja kalau ternyata dulu itu kamu udah bermain di belakang aku sebelum sama Tata. Nih kan ada juga perempuan yang ya dulu dekat sama kamu, Mas. ya aku udah tahu betul kamu bakalan ngomong seperti itu. Mana ada perempuan mau mengalah. Dan udah jelas-jelas kepergok pergi nonton, dan jelas-jelas juga udah kepergok makan di tempat makan. Aku masih kurang gimana kan waktu itu kamu lagi makan, aku telepon kan, lagi di mana dek? Kamu bilang ini lagi di rumah mas, lagi bantu-bantu masak mama. Ternyata tahunya kamu pergi makan sama orang lain. Setelah aku samperin kamu bilang itu saudara. Emang Ya, itu cuman- kapan kamu punya saudara seperti itu? Ya itu cuman ya imajinasi kamu aja kali. Aku nggak Ya. pernah kayaknya ada yang melakukan itu. Iya. Yang ada seingat aku itu kita sampai jadi mantan dan ternyata kamu udah bareng sama sahabat di kantor aku. Ya gara-gara kayaknya kamu udah bener-bener udah bosen sama aku. Ya Dan jelas aku pasti bosen kalau diperlakukan seperti itu. Apalagi setiap hari aku gak dibuat tenang sama kamu. Dan kamu tahu sendiri kan, kerjaan aku juga lagi berantakan dulu. Dan kamu malah bikin ulah seperti itu. Ya apalagi aku paling benci apa sama yang namanya perselingkuhan. Ya akhirnya kita end, udah selesai. ya udahlah, lagi pula juga itu udah masa lalu. Kamu juga udah bilang kalau waktu itu juga kamu bosen kan. Jadi bebas aja kamu deket sama siapa. Ya udah kalau gitu, tugas aku sekarang cuma bantu kamu untuk ya bersandiwara di depan Tata kalau kamu itu sopir aku. Tapi aku boleh tanya nggak sama kamu? Tanya apa? Nih, seandainya kamu udah beneran putus sama Tata dan aku udah gak ada apa-apa lagi sama dia, kira-kira kamu kalau diajak balikan mau nggak? Kamu bilang aku tukang selingkuh, tapi sekarang kamu mau aja kebalikan. Ya tapi kan dulu itu kamu kan lagi hilaf, ya nggak apa-apa lah. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Ya kalau misalkan nggak pernah berbuat salah itu namanya bukan manusia. Ya terus kalau seandainya kamu putus sama Tata, kamu ngajak aku balikan, kamu bisa nggak pegang omongan kamu nggak selingkuh juga kayak dulu? Kamu kok malah nuduh aku sih? Jelas, sekarang lebih baik kita jujur-jujuran aja kalau kamu bersalah. Aku dulu nggak pernah selingkuh dan ya aku tahu itu kan kamu. Jadi udahlah kita nggak usah bahas tentang masa Iya, lalu. aku tertawa aja sih. Sekarang pertanyaan aku sama kamu mau nggak diajakin balikan sama aku? Ya dengan hati yang tulus, tanpa ada paksaan. Ya mungkin kamu bisa simpan itu aja dulu. Sekarang kamu fokus sama hubungan kamu dengan Tata dulu, karena kan kamu juga belum tahu sikap Tata nanti seperti apa. Barangkali nanti apa yang ada di pikiran kamu itu ternyata berbanding terbalik dengan kejadian nanti. Kamu percaya deh sama omongan aku. Aku hafal betul si Tata itu gimana. Coba deh nanti kalau dia udah tahu aku sopir kamu, pasti dia pura-pura gak kenal. Ataupun dia cuma bilang temennya. Atau enggak, dibilang aku jadi pacar dia. Karena aku udah gak laku. Pasti dia bilang begitu. Ya semoga aja gak seperti itu. Kalaupun seperti itu aku udah siap. Ya Dan sebenarnya aku juga udah siap ditolak sama kamu nanti. Kalaupun kamu gak mau ya udah nggak apa-apa. Nggak nih ya, dengar dulu. Sebenarnya selama aku kerja sama Tata sih, Tata sering curhatin tentang pacarnya sama aku. Jadi aku tahu kalau pacar dia itu kamu, Mas. Cuman kan aku nggak ngomong kalau kamu itu adalah masa lalu aku. Ya kan lebih asik sebenarnya kamu ngomong. Ya enggak dong, kalau aku ngomong. Lebih bergetar Apaan? suasananya maksudnya. Aduh, aku bingung deh sama kamu. Kayak kamu tambah aneh banget deh. Ya udah deh, mending sekarang aku tolong sama kamu. Kita pergi aja. Kita ambil mobil kamu, terus kita ke kantor kamu, parkir di parkiran kantor kamu. Ya udah yuk, sekarang aja. Kayaknya lebih ke sana lebih deket deh parkiran. Oke. Kayaknya di kantor rame banget tuh. Iya nih, mungkin ada rapat. Ini juga banyak mobil-mobil dari perusahaan lain. Ya mungkin, iya. Udah lah. Kita kan di sini sudah telat kayaknya. Ntar lagi kita masuk lewat di sebelah sana aja, lewat sebelah kiri. Aku takutnya di sana ada orang, terus kita
diaduin sama Pak Agung. Ya kan kita tinggal bilang aja kalau kita masih ada urusan sebentar di luar, ya kan? Iya. Nih bilang aja, di dalam sini kan ada berkas-berkas tuh. Ya kita bilang aja kalau misal kita habis ngeprint. Untung aja kamu bawa atas. Ya, iyalah, Kalau enggak, udah bisa gawat. kamu tenang. Kalau jalan keluar sama aku sudah antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Misal kita kepergok atau kita ditegur sama karyawan yang lain, ya kita tinggal bilang aja kalau kita masih ya ada beberapa hal yang harus kita laksanakan di luar kantor. Iya, aku percaya deh sama kamu. Aku juga takut nih kalau misalnya ada Pak Agung. Biasanya Pak Agung suka ya di depan tuh, tapi nggak ada. Barusan ngomong, tenang aja. Ya, Malah maaf. takut juga. Kita mau masuk sekarang. Ya terserah. Tunggu Apa? aja dulu, aku masih apa ya? Aku masih pengen ngobrol lagi sama kamu. Oh, masih kurang dari tadi muter-muter. Ya kan cuman berapa nggak nyampe 5 jam. Paling tidak kamu harus luangkan waktu itu beberapa jam kalau sama aku. Masa kamu sama ya pacar kamu sendiri lama, sedangkan sama selingkuhan kamu ini cuman sebentar. Ya harus adil lah. Iya udah, iya. Gak usah cemberut gitu. Ah, kalau misal nanti tanggal 17 kamu kok 17, sekarang tanggal 27 kamu nggak ada acara, aku mau ngajakin kamu dinner di rumah makan terbaru. Dinner? Iya, makan malam. Wah, Tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa, atau kamu jangan bikin story di WhatsApp kamu biar pacar kamu tuh nggak curiga. iya. Aku emang dari dulu kepengen dinner kayak gitu. Tapi aku gak pernah diajak sama pacar aku. Ya, pacar kamu kan kiri, jadi dia mau ngajak dinner di mana? Iya juga. Untung aja aku punya pacar kamu, jadinya kesampaian deh buat dinner. Ya. Udahlah, mending kita masuk Ini aja. dia. Udah cukup nih. Iya. Tata. Bu Cinta. Ini pacar saya. Siapa sih kamu? Sok-sokan sama aku. Bener tak? Dia ini sopir aku tak? Enggak, bukan. Enggak kenal kok sama dia. Kok nggak kenal sih? Ini supir kamu. Iya, dia sopir baru aku. Kenalin. Ini maksudnya bilang nggak kenal. Maksudnya apa ya? Ya emang enggak kenal kita. Kan kamu masih pacaran sama aku. Oh, aku tahu. Tahu jangan-jangan kamu pura-pura gak kenal sama aku gara-gara aku jadi sopir. Tunggu deh tak. Bukan. Mas, bukannya kamu udah tahu ya kalau aku pacaran sama dia? Ya aku emang tahu. Nah kan, Berarti bener. iya Bu, dia itu pacar saya Bu. Jangan ngaku-ngaku. Kamu kok bareng sama dia terus sih? Masa mau main sama aku juga bareng sama dia? Gini deh, tak bukannya selama ini kamu ceritain tentang pacar kamu ke aku. Ternyata pacar kamu adalah sopir aku. Oh, dia udah sering cerita ya Bu sama aku, sama Ibu. Ya sering, dan saya nggak tahu kalau ternyata pacar dari sahabat saya ini adalah kamu. Iya Bu, waktu saya mau pacaran sama dia dulu usaha saya enak, tapi kan saya udah bangkrut dalam beberapa hari ini Bu. Jadi saya langsung lamar kerja jadi sopir. Tenang aja sayang, aku sekarang udah dapat kerjaan buat jadi sopir. Udah. Kerjaan cuma jadi sopir, sok-sokan. Lebih mending aku sama Mas Umar. terus? Kerjanya di kantor. Kalau kamu mau bareng sama laki-laki sialan ini, kamu sama aku gimana? Ya aku mau putus aja sama kamu. Putus? Tak. Kamu kan tahu, aku kenal Mas Bagas ini karena dia itu emang berusaha keras dan berjuang untuk mencari pekerjaan. Harusnya kamu beruntung dong. Kamu merasa beruntung karena kamu udah punya pacar sepekerja keras kayak dia. Mbak, mohon maaf, bukan saya mau ikut campur ya. Alangkah baiknya kalau Mbak ini nggak usah ikut campur dalam hubungan mereka, karena si Tata ya yang kalian lebih pantas bertiga ini, memilih. kalian bertiga ini kan satu kantor. Harusnya kamu punya malu dong, karena tiap hari ketemu sama dia. Saya menghargai Mbak Sinta di sini. Udahlah, kamu jangan banyak ini deh. Kamu sebentar lagi bakal diputusin sama si Tata. Enggak, gini Nih, deh. lihat nih Pak Umar. teman-teman Bu Sinta, ya dia begitu semua Bu. Pak Umar gini deh. Saya tanya sama Pak Umar tahu kan kalau Tata sahabat aku ini punya pacar
Iya, tahu Mbak Sinta. Cuman di sini Tata sudah bilang barusan sama aku bahwa dia mau putus katanya. Terus lantas kamu putus sama aku gara-gara apa? Ya karena kamu jadi supir, jadinya aku malu punya pacar kerjanya supir. Mas, Dia gini ya. sama Mas Umar. Kamu balik atau enggak kamu lanjutin aja pekerjaan kamu karena si Tata sekarang sudah jadi pacar aku. Pak Umar kok tega sih? Pak, harusnya Pak Umar bisa menghargai dia sebagai pacar Tata. Lagi pula juga, dia belum ada memutuskan hubungan kan awalnya. Tapi kenapa Pak Umar udah datang-datang dan ngaku-ngaku sebagai pacar Tata? Jadi begini Mbak Sinta, si Tata ini dia menjalin hubungan sama si Bagas. Cuman di belakang itu dia sudah lebih dulu pacaran sama aku. Jadi apa ya? Dia mau sama si Bagas hanya karena terpaksa. Dipaksa karena harta. Tak, kamu itu sahabat aku malu loh sebagai sahabat kamu. Aku pikir kamu punya hati yang baik. Aku pikir sekarang nih, Mas Bagas bilang sama aku kalau ternyata kamu pacarnya, kamu mau ngakuin. Dia berjuang keras loh. Kamu tahu nggak? Dia itu bilang sama aku kalau dia bakal nikahin kamu dengan dia bekerja sama aku. Oh, ternyata ini udah cerita semua sama kamu. Iya. Ya udahlah, sekarang gini aja. Aku minta tolong sama kamu. Kalau kamu memang udah mau putus sama aku, ya udah, kita udah gak ada hubungan apa-apa sekarang. Tapi ingat Tata, kamu mutusin aku cuman gara-gara aku jadi sopir dan kamu pura-pura gak kenal sama aku cuman gara-gara aku jadi sopir. Mau kamu tuh apa sih? Kamu cuma mau manfaatin semua harta aku kemarin, hah? Berarti uang yang selama ini aku kasih sama kamu nikmatin barang laki-laki yang gak bermodal ini. Aku itu kerja di kantor, nggak mungkin aku ngambil uang kamu. Kerja di kantor kok. Coba sekarang aku tanya, sekarang jujur deh. Kamu semua kan bayarin waktu dia ngajakin makan? Iya. Nah kan, berarti kamu gak bermodal, tahu nggak? Aku itu cuman beberapa kali diajak makan sama dia. Gini ya Aku Tata, ganti ini, aku kembalikan uang sudah. Gak usah, aku udah ikhlas. Apa yang udah aku kasihkan sama orang, aku gak bakal minta lagi. Sekarang aku kasih tahu sama kamu Tata. Ini laki-laki yang mau kamu bandingkan sama aku. Oke, dia sekarang kerja kantoran, tapi bisa dilihat. Walaupun dia kerja kantoran, tapi dia masih minta uang kamu. Kamu rela ninggalin aku cuma demi dia? Ya kan kamu udah bangkrut Mas, jadi aku malu. Jadi kerjaan kamu udah jadi supir. Apa kata teman aku? Kalau cuma jadi sopir ya nggak usah berlagak sampai segitunya. Kamu itu kelasnya rendahan. Kayaknya yang lebih patah jadi sopir kamu. Kamu nggak lihat penampilan kamu udah kayak apa? Hah? Ya gak apa-apa. Masa mau jadi sopir harus seperti kamu sih? Ya paling Gak apa-apa. Di sini tuh Ibu Sinta, ini orang kantor ya. Dia diseganin di kantor. Kamu tuh harus menyesuaikan. Jangan pakai kolor kayak gini. Aku kasih tahu sama kamu, aku baru kerja di sini. Jadi dress code-nya seperti apa aku juga gak tahu. Kamu itu banyak omong. Bilang aja kalau kamu itu nggak punya baju yang bagus. Udah bangkrut ya, nggak punya uang buat beli baju. Sekarang kamu bilang bahwa ya kamu itu paling oke di sini. Nggak. Kamu itu kelasnya rendahan. Oke, kamu bilang aku kelas rendahan, tapi aku mau kasih tahu sama kamu. Aku ngelakuin ini semua, memang aku juga pengen putus sama dia. Orang tua aku juga gak setuju, karena dia udah ketahuan, dia itu gak tulus orangnya. Bang, udah. Kita nggak perlu ribut. Sekarang ini Deta, kamu pilih siapa? Antara Mas Bagas dengan Mas Umar. Mas Umar? Ya jelas dia pilih yang punya uang lah. Kalau misalkan dia udah gak punya uang, pasti dia juga bakalan ditinggalin kok. Aku tahu betul, Tata ini sikapnya seperti apa. Dia matre dan gak punya malu, tahu nggak? Gak usah so tahu. Udah miskin, diem aja. Iya. Kamu udah keterlaluan, tahu nggak sih? Harusnya kamu nggak kayak gini. Kamu tahu kan perjuangan Mas Bagas kayak gimana buat kamu? Lagi pula juga, Pak Umar juga di kantor juga jabatannya nggak tinggi-tinggi amat kok. Ibu Sinta, udahlah Bu. Bu Sinta nggak usah ikut campur dalam masalah ini. Kalau saya rekomendasikan ada teman saya jauh lebih hebat daripada dia Bu. Mending Ibu pecat aja nih orang. Dia tuh ya nggak ada kecocokan misal jadi sopir Ibu Udah Sinta. cukup ya, Pak Umar nggak ada berhak buat Kamu nentuin siapa. lama-lama aku tampol sandal ya. Jangan marah dong. Ini namanya ya. Enggak, Aku ngasih perbandingan sama Mbak Sinta. Aku kesel aja sama kamu. Kamu udah ngerebut pacar aku, tapi gak apa-apa sih. Walaupun gak direbut, bakalan aku kasih kok cuma-cuma. Karena perempuan seperti dia bukan perempuan yang mahal. Perempuan murahan yang mudah deket dengan laki-laki lain. Aku juga gak sudi deket sama dia, tahu nggak? Aku memang supir, tapi aku gak bisa dipermainkan. Sekarang aja bilang seperti itu. Itu dari kemarinnya. Waduh. Udah lah, sekarang coba kamu pikirin lagi. Kamu bandingin aja dulu gimana kehidupan kamu pas masih pacaran sama Mas Bagas. Kamu masa ya tega membuang semua memori itu dengan sia-sia? Udahlah sih, kan udah jelasin dari tadi aku minta putus sama Mas Bagas. Ya aku cuma takut nanti kamu bakal nyesel, Kak.
Nyesel apa? Udah gak punya apa-apa juga kok. Udah miskin. Oke, sekarang gini aja. Sekarang kamu udah tahu kan gimana dia? Aku udah tahu semuanya kok. Jadi aku yakin Kak, kamu pasti bakal nyesel karena udah memperlakukan Mas Bagas seperti ini. Karena apa yang kamu lihat sekarang itu nggak sesuai dengan kenyataannya, Tak. Kalian bertiga ngapain di sini? Gung, Bos? kamu ngapain di sini, Gung? Ya enggak, saya kesini. Ini bos mau ketemu sama klien bos. Ya soalnya dari luar kota bos. Oke, bentar. Kamu kok kenal sama mereka bertiga, Gung? Mereka bertiga kerja di kantor kita bos. Di ini Pak Kantor. Umar, Bu Tata, Bu Sinta. Sinta, Kantor kita. kamu ternyata kerja di kantor aku, Sin. Iya, aku nggak pernah tahu kalau kamu memilih kantor yang aku. Tunggu deh, kamu kenapa nggak pernah cerita sama aku? Gini ya, kantor yang dipegang sama Agung, aku nggak pernah campur tangan sama kantor itu, karena aku juga banyak ngurusi banyak kantor, Jin, karena usahaku juga banyak. Katanya udah bangkrut. Kamu pikir aku bodoh? Hah? Kamu pikir aku bisa dibodohin sama kamu? Enggak bos kok. Gung, aku minta tolong sama kamu, mulai dari sekarang khusus mereka berdua gak usah kerja di kantor kita, Gung. Tapi Mas, Kenapa bos? Dia udah kurang ajar dan dia juga udah kurang ajar sama aku. Sekarang gak usah tanya banyak alasan. Mulai sekarang kita udah gak ada hubungan apa-apa, termasuk hubungan kantor. Kamu gak usah kerja di kantor aku lagi. aku minta maaf Mas. Udahlah, sekarang gak usah minta maaf. Perempuan seperti kamu ini gak pantas buat dimaafkan dan gak pantas juga dipertahankan. Sekarang kamu inget ya, jangan pernah menginjakan kaki di kantor aku lagi. Sekarang pergi. Udah pergi daripada Bos ngapain di sini bos pakai kaos dan pakai celana kalau kayak gini bos? gini, Gung. Aku sebenarnya pengen putus sama si Tata itu, Gung. Aku malah juga gak tahu kalau misalkan dia tuh ternyata kerja di kantor kita, Gung. Ya, aku akhirnya minta tolong sama Sinta buat jadi sopir dia karena aku tahu dia temenan sama Tata satu kantor. Tapi aku nggak tahu kalau ternyata itu kantor yang kamu pegang, Gung. Tata udah lama kerja di kantor bos. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udah, Gung. Karena aku makasih banget nih karena kamu datang ke sini tepat waktu, Gung. Kalau kamu mau lanjut ketemu sama klien, kamu lanjut dulu, Gung. Ya udah deh bos. Tapi nanti mampir ya bos kantor bos. Oke, ya udah aku mampir ke sana biar aku tahu juga karyawannya seperti apa biar nggak terjadi seperti ini lagi, Gung. Ya udah bos. Kalau gitu saya lanjut dulu ya bos. Bos, begini bos. Bos nggak pantas kayak yang pakai topi kayak gitu bos. Biar saya aja yang nyopirin nanti. Sekarang nggak usah begitu. Tetap seperti yang tadi. Karena kamu udah nolongin aku ya. Dan masalah aku sama Tata juga udah selesai. Sekarang aku mau nanyain lagi pertanyaan yang aku tadi. Setelah aku selesai sama Tata, kamu mau nggak balikan sama aku? Tapi kan sekarang aku baru tahu kalau ternyata Mas Bagas itu adalah bos aku, Mas. Ya udah, sekarang cepet jawab aja. Mau nggak? Ya jelas aku mau lah, karena kan mungkin kita Udah deh. kemarin juga. Sekarang kalau udah mau, lupain tentang masa lalu kita. Apa yang jadi kesalahan kita lupain. Sekarang kita mulai dari nol lagi. Sekarang kamu ikut aku ke kantor kamu. Aku mau kenalin pacar aku, itu kamu. Biar semua orang, teman-teman kamu juga tahu, biar nggak sembarangan sama kamu. Ya udah kalau gitu aku yang nyetir. Udah, aku aja yang nyetir.